Selamat datang pada tutorial kali ini. Tutorial kali ini adalah tentang bagaimana menggunakan kelas konsultasi skripsi di Spada. Pertama, pastikan Anda login ke spada.uns.ac.id, lalu cari kelas konsultasi skripsi, kemudian silakan gunakan enroll key yang sudah diberikan kepada Anda. Ketika Anda sudah berhasil masuk ke kelas konsultasi skripsi, maka Anda akan menemukan fitur-fitur kelas konsultasi skripsi. Ini adalah fitur-fitur kelas konsultasi skripsi. Dengan flyer yang terintegrasi QR ini, Anda bisa menelusuri platform konsultasi skripsi yang saya desain, sehingga terdokumentasi dan jelas. Nah, ini adalah fiturnya. A.1 adalah pendaftaran judul dan ujian skripsi. Ketika diklik, Anda akan diarahkan ke laman Sita. Kemudian A.2 adalah syarat dan prosedur ujian skripsi. Ketika ini diklik, maka Anda akan diarahkan ke laman ppkn.fkip.uns.ac.id. Nah, di sini ada alur, kemudian ada persyaratan, dan ada link yang harus Anda kunjungi. Kemudian di B, ini adalah pendaftaran konsultasi skripsi. Anda harus mengisi ini dengan lengkap, sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Nah, kemudian ini adalah forum diskusi bimbingan skripsi. Di sini saudara bisa menuliskan ya kendala permasalahan, bisa berupa teknis, substansi skripsi, atau lainnya dengan petunjuk yang sudah tersedia. Ini adalah hasil diskusinya. Jadi bisa diungkapkan hambatan dan alternatif solusinya. Kemudian di kode berikutnya adalah catatan harian atau logbook penyusunan skripsi. Jadi Anda harus menuliskan progres ya, walaupun tidak konsultasi, baik itu sinkronus maupun asinkronus atau mungkin juga luring ya. Anda tetap harus menuliskan progres di sini, catatan harian, seperti yang sudah ditulis ini oleh salah satu mahasiswa ya. Ini adalah progres yang sudah dilakukan. Nah, ini sekaligus untuk monitoring dan evaluasi. Fitur berikutnya adalah chat bimbingan skripsi. Silahkan digunakan seperlunya ya, sesuai informasi yang nanti akan kita sampaikan melalui WhatsApp group. Nah, kemudian di kode E.1, saudara bisa mengupdate jadwal bimbingan skripsi. Ini berupa Google Sheet. Di situ nanti akan tersedia hari, tanggal, jam, metode, platform, link, dan lainnya. Pastikan Anda membaca setiap kolomnya dan mengikuti petunjuk yang ada. Nah, info update melalui Google Sheet ini juga tersedia di grup Telegram ya, atau melalui scan QR dari flyer yang sudah disediakan. Nah, kemudian untuk tatap maya bimbingan, kita menggunakan Google Meet. Silahkan tinggal diklik di E.2 dengan akun student. Nanti otomatis Anda akan tergabung dalam tatap maya menggunakan Google Meet. Kemudian berikutnya adalah daftar hadir bimbingan. Nah, Anda nanti silahkan mengisi
sesuai dengan kehadiran Anda, hadir, tidak hadir, atau terlambat. Kemudian di E.4, ini adalah perpustakaan digital. Ini akan tersedia referensi sesuai dengan topik Anda masing-masing ya, untuk memperkuat literatur review, kajian pustaka, seperti itu. Nanti akan saya update secara berkala. Kemudian, Telegram Group, pastikan Anda bergabung untuk mengetahui informasi terkait dengan konsultasi skripsi. Dan ini adalah tahapan bimbingan skripsi, ya. Silakan upload berkas pada kode yang sesuai. Upload bisa berupa doc, PDF, dan jika file terlalu besar, Anda bisa konversi menjadi RAR atau ZIP ya, kecuali keterangan khusus pada kode terkait. Nah, di F.1a adalah pengajuan judul, kemudian F.1b adalah pengajuan proposal, kemudian F.2 adalah konsultasi bab 1, kemudian bab 2, instrumen penelitian, bab 3, bab 4, bab 5, totalan, luaran, artikel ya, kemudian luaran lainnya, dan konsultasi revisi pasca ujian. Kemudian tersedia juga fitur upload lembar pengesahan, kemudian penyerahan skripsi yang sudah jadi sebagai syarat wisuda, serta ini berkas yang sudah ditandatangani. Nanti akan tersedia di Google Drive di sini. Nah, untuk rekaman konsultasi tatap maya, ya, tersedia di F13. Silahkan nanti saudara buka di sini. Barangkali Anda terlewat atau sinyalnya kurang baik, Anda bisa mengikuti ini ya, kembali melalui rekaman konsultasi tatap maya. Silahkan nanti dilihat ya. Nah, di sini. Nah, kemudian di F14 adalah upload naskah yang sudah di-ACC atau disetujui. Silahkan buat folder sesuai nama Anda di sini. Ini untuk berkas yang sudah di-ACC, disetujui, dan sudah ditandatangani. Nah, di F16 Anda bisa melakukan permintaan konsultasi khusus di luar jadwal ya. Kalau kebetulan Anda terlewat ya, dengan chat WA ke nomor tersebut dengan format yang sudah ditentukan. Nah, untuk setiap tahapan ini nanti akan disediakan rubrik. Sehingga Anda tahu kriteria seperti apa, dan Anda harus melakukan revisi yang jelas. Jadi kelemahan kita adalah data selama ini ya, ketika kita mengoreksi, menjustifikasi itu tidak memiliki panduan kriteria, sehingga kadang spontan, kadang kemudian ini ya, overlapping ya. Nah, untuk menghindari itu, dan memang itu diperlukan ketika kita mengikuti akreditasi ya, internasional. Justifikasi kenapa ini kemudian boleh dan tidak boleh, kenapa ini dinilai rendah dan tidak rendah, dan seperti itu. Nah, ini adalah instrumen untuk menilai pengajuan judul Anda. Ada 6 kriteria, dan masing kriteria ini ada bobotnya ya. Kriteria pertama itu bobotnya adalah 15, kriteria kedua 20, kriteria ketiga 25, kriteria keempat 20, kriteria kelima 10, kriteria keenam 10. Judul Anda akan diterima ketika nanti nilainya adalah minimal 65. Ini sudah dibobot ya, di instrumen ini sudah saya desain sedemikian hingga dengan formula skor perolehan dibagi skor total dikalikan 100. Apa saja yang dinilai atau menjadi kriteria dalam pengajuan judul? Yang pertama adalah originalitas, yang ditunjukkan dengan tidak adanya duplikasi pada lebih dari satu variabel dan atau terdapat kebaruan.
Kemudian kesesuaian judul dengan roadmap penelitian program studi ya, dan tentu saja harus berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan kewarganegaraan baik itu di sekolah dan atau masyarakat. Kemudian adanya permasalahan atau isu yang dikonstruksi dalam latar belakang dengan dukungan data dan fakta. Kemudian adanya konstruksi teori yang sejalan dengan permasalahan penelitian dan mendukung pengembangan pendidikan kewarganegaraan ya, baik itu di sekolah atau di masyarakat. Kemudian menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Dan yang terakhir kriterianya adalah terdapat referensi pendukung ya dengan ketentuan referensi asing minimal 2 buah berupa buku dan atau jurnal internasional bereputasi. Nah, ini adalah contoh pengajuan judul mahasiswa yang sudah dinilai. Nah, ini adalah pengajuan dari Agif ya, ini sudah dinilai, ini adalah nilainya 70 ya. Artinya adalah sudah memenuhi syarat minimal dan diterima. Batas penerimaannya adalah 65. Ya, pastikan Anda familiar dengan semua fitur yang ada di kelas konsultasi skripsi ini dan mengikuti petunjuk dengan baik ya, sehingga konsultasi Anda lancar. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.